Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 hingga 23. Sementara itu roh Tuhan telah menyingkir dari Saul, dan ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Hamba-hamba Saul berkata kepadanya, "Ketahuilah, roh yang menyusahkan dari Allah membuat engkau tersiksa. Baiklah Tuan kami menitahkan hamba-hamba yang melayanimu ini untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Apabila roh yang menyusahkan dari Allah itu menghinggapimu, ia harus memainkan kecapi, sehingga engkau merasa tenang." Kata Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang pandai bermain kecapi dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak Isai, orang Betlehem, yang pandai bermain kecapi. Ia seorang yang gagah perkasa, seorang prajurit, santun berbicara, bagus perawakannya. Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim utusan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah menghadap kepadaku anakmu Daud, yang sedang bersama-sama dengan kambing dombamu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati dengan roti, sekantong anggur, dan seekor anak kambing. Ia mengirimkannya kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi dia dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kemudian Saul menyuruh orang kepada Isai dengan pesan, "Biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku menyukainya." Jadi, setiap kali roh yang menyusahkan dari Allah itu mendatangi Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Lalu Saul merasa lega dan tenang. Roh menyusahkan itu pun menyingkir dari dia. Dampak penolakan dari Tuhan telah semakin terasa pada diri Saul. Ia tidak hanya kehilangan berkat dan pernyataan dari Tuhan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai raja, namun ia juga mulai mengalami kegelisahan yang mengganggu kesehatan pikiran dan kesehatan mentalnya. Di tengah kondisi hidup yang seperti itulah, Saul mulai tersadarkan bahwa ia membutuhkan pertolongan yang mampu membawa keteduhan bagi hati dan pikirannya yang kacau. Kemudian, berdasarkan saran dari para bawahannya, Saul pun memberikan perintah untuk mencari seseorang yang sanggup bermain kecapi dengan indah sebagai cara terapi bagi dirinya di tengah situasi hidupnya saat itu. Kecapi atau yang di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai kinor merupakan alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Di dalam tradisi Israel kuno, kecapi tidak hanya sekedar menjadi alat musik rakyat, melainkan juga menjadi bagian dari peribadahan. Hal ini dapat kita buktikan melalui beragam teks Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan kehadiran permainan alat musik kecapi sebagai pengiring nyanyian atau mazmur dalam ibadah-ibadah Israel kuno. Itulah mengapa tidak mengherankan jika di dalam teks bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita pun menemukan saran dari bawahan Saul untuk mencari seseorang pemain kecapi yang handal untuk menolong sang raja. Pada momen inilah Daud dengan segala talentanya mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dalam lingkungan kerajaan, yang juga akan sangat berkaitan pada masa depannya seperti yang sudah disampaikan oleh Samuel. Namun,
Pada perikop ini kita dapat melihat bagaimana talenta yang Daud miliki ternyata dapat menjadi saluran berkat bagi hidup seorang Saul yang sedang gundah gulana dan gamang. Meski Daud sudah mendengarkan nubuatan dari sang nabi perihal penunjukan dari Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, namun Daud tetap dengan rendah hati menjalankan peran untuk menolong Saul melalui talenta permainan kecapinya tersebut. Sahabat Alkitab, kisah ini telah menjadi gambaran mengenai potensi dari diri kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Melalui sosok Daud yang berkenan menjalankan perannya menolong Saul ini pun, kita diperlihatkan bahwa mengoptimalkan potensi dan talenta pada diri kita tidak hanya akan berdampak baik pada diri sendiri, melainkan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Daud tidak menahan dirinya ataupun menyombongkan diri di hadapan Saul atas pengurapan yang telah ia terima dari Samuel. Melainkan Daud tetap berkenan mengoptimalkan talentanya sebagai pertolongan bagi Saul. Sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita juga sudah menghidupi segala potensi dan talenta diri dengan rendah hati? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk talenta dan potensi besar yang Tuhan taruhkan dalam diri kami. Mampukan kami agar kehidupan kami dapat membawa keteduhan dan damai sejahtera bagi setiap orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan membimbing kami agar senantiasa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Jangan biarkan kesombongan menguasai hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.